Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping serta adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi skolastik Bahasa Indonesia bersama saya, Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi skolastik Bahasa Indonesia, khususnya untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis, atau yang biasa disingkat dengan PBM. Nah, materi yang akan kita bahas adalah semantik. Jadi, materi ini sebenarnya sudah adik-adik dapatkan ya di SMP maupun di SMA. Nah, di sini kakak hanya ingin mereview dan membahas kembali lalu menghubungkan dengan soal-soal UTBK yang biasa muncul. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari semantik itu sendiri. Nah, apa itu semantik? Jadi semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Nah, berikut ini adalah pembahasan materi semantik yang berkaitan dengan UTBK. Jadi ada 3 poin atau 3 bahasan ya yang berkaitan dengan soal-soal UTBK. Yang pertama adalah jenis makna, kemudian ada hubungan arti kata, lalu hubungan bentuk kata. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Nah, jenis makna. Jenis makna ini ada beberapa jenisnya ya adik-adik. Yang pertama ada makna denotasi. Nah, makna denotasi ini adalah makna lugas, apa adanya, dan makna yang sebenarnya. Di mana makna denotasi ini contohnya ya, ada kata kambing hitam pada kalimat menjelang Idul Adha, paman mencari kambing hitam. Nah, kambing hitam di sini adalah kambing yang berwarna hitam, seperti itu. Jadi makna yang sebenarnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu kata tangan kanan dalam kalimat tangan kanan Mila terkilir sewaktu bermain bulu tangkis. Nah, jadi arti yang sebenarnya bahwa ya memang tangan kanan si Mila ini terkilir seperti itu ya, tangan sebelah kanannya gitu. Lalu selanjutnya kata bunga dalam kalimat Fatimah memetik bunga mawar. Nah, jadi kata bunga di sini artinya adalah salah satu jenis bunga seperti itu. Kemudian jenis makna berikutnya adalah makna konotasi, di mana makna ini kebalikannya adik-adik dari makna denotasi. Nah, jadi makna konotasi ini adalah makna kiasan, ungkapan idiomatis, tambahan atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi contoh dari jenis makna ini adalah misalnya ya, kata kambing hitam pada kalimat ia dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Nah, makna kambing hitam di sini bukan lagi kambing yang berwarna hitam ya, tetapi ini merupakan ungkapan bahwa ia dijadikan sebagai orang yang disalahkan, seperti itu ya, dijadikan kambing hitam. Nah, kemudian contoh berikutnya, kata tangan kanan dalam kalimat polisi berhasil menangkap tangan kanan koruptor. Nah, artinya di sini adalah tangan kanan berupa orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaannya si koruptor ini sudah ditangkap polisi, seperti itu. Lalu contoh berikutnya, kata bunga dalam kalimat Fatimah adalah bunga desa yang sedang mekar. Nah, jadi bunga di sini ya, bunga desa di sini artinya perempuan yang cantik. Jadi Fatimah ini perempuan yang cantik di desanya, seperti itu. Kemudian jenis makna selanjutnya adalah makna leksikal. Nah, makna leksikal ini adalah makna kata berdasarkan kamus atau leksikon. Jadi, ada sebuah kata yang maknanya itu berdasarkan kamus. Contoh misalnya, saya mengunjungi rumah paman. Nah,
kata rumah di sini maknanya berdasarkan kamus adalah bangunan untuk tempat tinggal gitu. Kemudian contoh berikutnya, saya makan 3 kali sehari. Nah, kata makan di sini artinya adalah memasukkan makanan pokok ke dalam mulut lalu mengunyah dan menelannya, seperti itu. Nah, kemudian ada jenis makna gramatikal. Jenis makna ini yaitu di mana suatu kata yang diperoleh setelah kata tersebut mengalami proses gramatikal, seperti misalnya pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Jadi maknanya itu bergantung pada struktur kalimatnya. Apakah dia berupa pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan ya. Contoh misalnya, pengemis itu tinggal di kolong jembatan berumahkan kardus-kardus bekas. Nah, jadi di sini adik-adik, di sini kata dasarnya adalah rumah ya, rumah, berumahkan. Nah, kemudian contoh berikutnya, Ina sedang bermain rumah-rumahan. Di sini juga adalah kata dasar rumah, tetapi maknanya menjadi berbeda karena mendapatkan pengimbuhan dan pengulangan. Jadi bergantung dari konteks kalimatnya. Oke, selanjutnya ini adalah hubungan arti kata. Nah, yang pertama ada istilah sinonim. Saya rasa adik-adik sudah sangat familiar ya dengan istilah sinonim, antonim. Jadi sinonim itu berarti maknanya sama, bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Contoh, ahli bersinonim dengan pakar, profesional, atau empuh. Kemudian ampuh, ampuh itu sinonimnya adalah efektif, manjur, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya kata-kata yang lain yang memiliki sinonim. Kemudian ada istilah antonim. Antonim berarti lawan kata, lawan maknanya ya, maknanya berlawanan. Contoh misalnya hidup lawannya mati, maju berlawanan maknanya dengan mundur, seperti itu. Lalu kemudian ada istilah hiponim dan hipernim. Nah, jadi kalau hiponim ini adalah kata atau frasa yang terdapat dalam cakupan hipernim. Sedangkan hipernim memiliki cakupan yang lebih luas. Jadi ibaratnya kalau hipernim itu dia lebih besar ya cakupannya, dan di dalamnya itu ada hiponim. Contoh misalnya ya, hipernim berupa buah. Nah, hiponimnya ya jenis-jenis buah, misalnya bisa mangga, jeruk, apel, dan segala jenis buah lainnya ya. Kemudian ada istilah polisemi. Nah, polisemi ini adalah suatu kata yang memiliki makna yang banyak. Nah, contoh misalnya kata bunga. Kata bunga ini memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari konteks kalimatnya. Contoh misalnya ya, ibu menanam bunga anggrek. Nah, artinya bunga di sini adalah salah satu jenis bunga gitu. Kemudian contoh berikutnya, ia harus mencicil pinjaman beserta bunganya. Nah, bunga di sini bukan lagi salah satu jenis bunga, tetapi merupakan bunga bank ya, gitu. Kemudian Alicia menjadi bunga di kelas 3 IPA 1. Nah, arti kata bunga di sini artinya adalah Alicia ini perempuan atau siswa yang paling cantik di kelasnya. Seperti itu. Jadi polisemi itu maknanya banyak ya. Selanjutnya hubungan bentuk kata. Nah, hubungan bentuk kata ini ada beberapa istilah ya adik-adik. Yang pertama ada homofon. Jadi homofon itu adalah kata yang cara pelafalannya sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Nah, jadi untuk memudahkan adik-adik mengingat, ingat saja ya, homo itu artinya sama dan fon itu artinya bunyi ya, bunyi atau pelafalannya. Nah, jadi kalau homofon berarti bunyinya sama. Nah, sedangkan makna dan penulisannya akan berbeda. Contoh ya, ini sebenarnya di sini angka 1 ya adik-adik. Kata bank
pengucapannya atau pelafalannya sama, tetapi penulisannya yang berbeda. Nah, bang dan bang, jadi cara penyebutannya sama, tetapi berbeda maknanya. Bang Oni berarti menunjukkan orang ya, tinggal di samping kantor kelurahan gitu. Kemudian Nino menabung gajinya di bank, merujuk kepada suatu tempat ya, seperti itu. Jadi berbeda makna dan penulisannya juga berbeda. Kemudian sanksi, kami sanksi Ika akan datang malam ini ya. Di sini ada salah penulisan kata ya adik-adik. Kemudian kata sanksi berat akan dijatuhkan kepada para pelaku kriminalitas gitu. Jadi kata sanksi di sini pengucapannya sama, tetapi maknanya yang berbeda. Nah, kemudian homograf. Homograf ini berarti dari kata ini ya, graf. Graf ini maksudnya adalah penulisannya. Jadi, kata yang penulisannya sama, tetapi cara pelafalannya dan maknanya yang berbeda. Contoh misalnya ya, di sini ada apel. Nah, apel ini penulisannya sama, tetapi cara pelafalan dan maknanya berbeda. Kalau misalnya kita menyebutkan buah ya, berarti adik mengambil apel di atas meja. Tetapi kalau contoh kalimat lain, ayah melaksanakan apel pagi di kantor. Jadi itu berbeda. Kalau ini bermakna buah, kalau apel di sini bermakna upacara ya. Kemudian kalimat yang kedua, mental. Nah, mental ini tergantung juga kalimatnya. Nita mengalami gangguan mental akibat ditinggalkan pacarnya gitu. Tetapi ada juga kalimat lain, bola itu mental jauh sekali. Nah, jadi penulisannya sama, tetapi cara pengucapan atau pelafalannya itu dan maknanya berbeda. Kemudian selanjutnya ada istilah homonim. Nah, homonim ini adalah kata yang cara pelafalannya dan penulisannya sama, tetapi maknanya yang berbeda. Nah, contoh misalnya ya, di sini ada kata bisa. Bisa berupa ular itu mengeluarkan bisa beracun. Nah, bisa di sini artinya senyawa kimia yang beracun. Kemudian, anak itu bisa memanjat pohon, yang bermakna dapat ya, gitu. Jadi penulisannya, kemudian pelafalannya juga sama, tetapi maknanya yang berbeda. Kemudian contoh berikutnya, buku. Saya menyimpan buku di meja. Bermakna buku di sini adalah kata benda, gitu. Benda ya, benda. Kemudian contoh lainnya yaitu tanaman bambu itu memiliki banyak buku. Nah, buku yang dimaksud di sini adalah ruas-ruas bambu itu ya, berbuku-buku seperti itu. Nah, ini adalah tabel perbandingan homonim, homofon, dan homograf. Jadi ini lebih mudah lagi ya dari ejaan, lafal, dan artinya. Kalau homonim yang sama itu adalah ejaan dan lafalnya, penulisan dan pelafalannya. Sedangkan artinya yang berbeda. Kalau homofon yang sama adalah pelafalannya gitu. Sedangkan kalau homograf yang sama adalah ejaannya atau penulisannya. Seperti itu ya adik-adik, semoga bisa diingat ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang pertama ya. Soalnya pertanyaannya adalah kata yang bersinonim dengan kata koloni. Nah, di sini adik-adik pasti sudah sangat mudah ya menjawab soal seperti ini karena yang ditanyakan adalah sinonim. Sinonim itu artinya yang memiliki makna yang sama. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ada dua cara adik-adik. Bisa kita langsung mencocokkan dengan konteks kalimatnya. Apakah kata koloni itu bisa digantikan dengan kata yang ada di opsi, atau bisa juga berdasarkan arti kamus seperti itu ya. Kalau berdasarkan
kamus. Kalau berdasarkan kamus ya, koloni itu artinya daerah penempatan penduduk, seperti itu. Kemudian bisa juga berarti tanah jajahan. Nah, bisa berarti daerah penempatan penduduk, bisa juga berarti tanah jajahan. Jadi kita tinggal melihat di opsi apakah yang bersinonim dengan kata koloni, seperti itu. Kalau opsi A, penjajahan. Penjajahan di dalam teks ada tidak dibahas mengenai penjajahan ya? Kalau kita baca ya adik-adik, kerja vaksinasi ini tentu saja bukan kerja mudah bagi tim pimpinan Dr. Balmis yang kuantitasnya tak seberapa. Maka selain menyebarkan vaksin, tugas Dr. Balmis adalah membentuk komisi vaksinasi lokal di setiap koloni. Lalu buku itulah yang akan jadi pedoman bagi petugas-petugas di komisi lokal. Nah, kalau penjajahan maknanya jauh ya adik-adik, tidak relevan jika bermakna sama dengan kata koloni. Meskipun dalam arti koloni ini ada jajahan gitu. Jadi tapi maknanya berbeda jika penjajahan. Kemudian rumah. Kalau rumah makna koloni tidak relevan ya dengan kata rumah gitu. Karena kalau dari segi artinya daerah penempatan penduduk, kemudian tanah jajahan. Lalu kalau dimasukkan ke dalam konteks juga tidak tepat. Komisi vaksinasi lokal di setiap rumah. Nah, jadi kurang tepat dengan konteks kalimatnya ya. Ini tidak, kita bisa eliminasi ya. Kemudian opsi C, wilayah. Wilayah itu bisa juga dikatakan sebuah daerah ya, daerah penempatan penduduk. Karena yang dimaksud di sini kan sebenarnya adalah daerah penduduk, seperti itu. Wilayah, oke, bisa kita simpan ya, kita keep dulu jawabannya. Kemudian lokasi. Lokasi sebenarnya bisa, tetapi lokasi di sini ini terlalu umum ya, tidak maknanya sedikit lebih jauh ya, lebih jauh maknanya dibandingkan dengan wilayah kalau disamakan dengan koloni. Jadi ini kurang tepat juga. Rumah jajahan. Nah, rumah jajahan ini kalau dari segi artinya juga salah ya, karena yang dimaksud adalah tanah jajahan, bukan rumah jajahan. Seperti itu. Sehingga yang tepat adalah opsi C. Oke, jadi soal nomor 1 ini masih relatif mudah ya adik-adik. Kita menuju ke soal berikutnya. Kata yang tepat untuk menggantikan kata benci adalah, nah, kata benci. Ini ya adik-adik, kata benci ini artinya pada soal ini yang diminta adalah sinonimnya juga ya, atau makna yang sama dengan kata benci. Kita coba membaca dulu teksnya. Belanda mula-mula menyerang Toraja pada tahun 1905. Pangala yang dipimpin Pongtiku mendapat serangan pertama dari Belanda pada April tahun 1906 dan serangan terakhir pada Oktober tahun 1906. Selanjutnya Pongtiku bergerilya ke daerah lain. Pada tahun-tahun tersebut, Belanda tidak hanya benci dengan Toraja, tapi juga dengan kerajaan Islam di Sulawesi seperti Bone, Goa, dan Sawito. Oke, kalau opsi A menggantikan kata benci, justru opsi A ini adalah lawan katanya ya, sehingga maknanya sangat berbeda. Jadi tidak bisa menggantikan kata benci. Kalau bermusuhan, kita coba masukkan ke dalam konteks. Belanda tidak hanya benci ya, Belanda tidak hanya bermusuhan dengan Toraja. Nah, maknanya sama ketika digantikan dengan kata bermusuhan. Jadi kalau bermusuhan itu berarti ada rasa benci ya, gitu. Jadi bermusuhan ini bisa. Kalau
bergerilya. Bergerilya itu adik-adik artinya perang siasat ya. Perang kecil atau perang siasat. Nah, ini maknanya berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan kata benci. Kemudian bermain juga maknanya berbeda. Dan melawan. Belanda tidak hanya melawan dengan Toraja. Nah, itu kalimatnya menjadi ini ya, maknanya berbeda gitu jika menggunakan atau diganti dengan opsi melawan gitu. Jadi bermain dan melawan ini tidak tepat. Sehingga yang paling tepat adalah opsi B. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada daftar kata ya. Pertanyaannya adalah daftar kata tersebut merupakan kelompok. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Ada sinonim, antonim, homonim, homofon, dan homograf. Kalau kita lihat adik-adik dari daftar kata ini, bandar. Bandar yang artinya pelabuhan, ada bandar yang artinya pemegang uang dalam perjudian ya. Nah, maknanya berbeda. Tetapi kalau kita lihat penulisannya sama adik-adik, bandar. Penyebutannya juga sama ya, bandar. Nah, artinya kata bandar ini penulisannya sama, kemudian pelafalannya juga sama, yang berbeda artinya. Nah, masih ingat istilah yang pelafalan dan penulisannya yang sama? Berarti termasuk ke dalam homonim ya. Gitu. Homonim. Kemudian kata berikutnya, rok dan rok. Nah, penyebutannya sama, pelafalannya sama, rok. Tetapi kalau kita lihat penulisannya berbeda ya. Ada rok untuk pakaian wanita, ada rok genre musik gitu. Jadi kalau ini berarti yang sama adalah pelafalannya. Kalau pelafalannya atau bunyinya yang sama berarti homofon gitu ya. Kalau penulisannya yang sama tetapi makna dan pelafalannya yang berbeda, itu namanya homograf ya. Nah, kalau kita lihat homonim dan homofon, berarti dalam opsi yang tepat adalah opsi B ya, homonim dan homofon. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini juga sangat mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah penggunaan imbuhan mekan dalam kata menghubungkan pada teks di atas memiliki makna yang sama dengan. Oke, kita baca teksnya dulu. Salah satu hal paling dasar yang dipelajari dalam ilmu geometri adalah tentang garis. Garis dapat digunakan untuk menghubungkan dua titik dalam satu dimensi. Nah, berarti kalimat ini maknanya adalah ada sesuatu ya, dalam hal ini adalah garis yang digunakan untuk menghubungkan dua hal, atau yang dalam hal ini adalah dua titik gitu. Berarti kita akan mencari yang maknanya seperti itu dalam opsi ini. Kalau opsi A, Bu Juju baru saja memutuskan sambungan telepon yang awalnya terhubung dengan anaknya. Nah, berarti di sini ada dua orang yang berhubungan antara Bu Juju dengan anaknya. Nah, tetapi di sini Bu Juju baru saja memutuskan sambungan telepon. Artinya Bu Juju di sini memutuskan berbeda ya maknanya dengan kata menghubungkan. Kalau dalam teks ini ada satu hal yang digunakan untuk menghubungkan dua hal. Nah, sedangkan ini antara Bu Juju dengan anaknya. Gitu. Jadi berbeda maknanya. Memutuskan di sini maknanya berbeda dengan soal ya. Ini bisa kita eliminasi. Kemudian opsi B, Makci memutuskan untuk menaikkan harga gorengannya mulai besok. Nah, artinya opsi B ini
memutuskan di sini berarti membuat keputusan ya. Membuat keputusan. Oke. Nah, berbeda dong maknanya dengan menghubungkan gitu. Karena yang di soal ini ada sesuatu yang digunakan untuk menghubungkan dua hal gitu ya. Jadi, opsi B ini juga kurang tepat. Kalau opsi C, Mami baru saja memutuskan tali tempat menggantung jemuran yang ada di depan rumahnya. Nah, kalau opsi C ini berarti Mami memutuskan dua hal. Dalam hal ini adalah tali ya gitu. Jadi opsi C ini maknanya makna kalimatnya itu sama dengan makna kalimat pada soal. Jadi garis digunakan untuk menghubungkan dua titik. Kemudian kalau opsi C, Mami ini memutuskan dua hal. Dalam hal ini adalah tali ya, tali tempat menggantung jemuran. Jadi kata memutuskan di sini itu maknanya atau kalimatnya ya, kalimatnya sama dengan makna dari kalimat pada soal gitu. Jadi yang tepat adalah opsi C. Kalau D dan E, Bedu melaksanakan puisinya dengan puisi gurunya. Nah, maknanya berbeda ya. Atau Rinos melaksanakan keindahan yang maknawi sebagai cahaya rembulan. Nah, maknanya jauh ya, jauh dengan soal seperti itu. Oke, lanjut ke soal kelima. Nah, pertanyaannya adalah penggunaan perluasan makna kata tangan kanan pada kalimat tersebut yang tepat adalah terdapat pada kalimat. Nah, perluasan makna. Kalau perluasan makna bisa jadi adik-adik berupa konotasi ya. Konotasinya atau makna lainnya gitu. Kalau kita lihat terlebih dahulu teksnya. Tidak ada yang menjadi ciri khas dari Raju kecuali kebiasaannya yang selalu memasukkan tangan kanannya ke saku kanannya saat sedang berjalan. Nah, kalau opsi A ya, tangan kanan biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bersih. Nah, kalau opsi A ini, tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Itu adalah denotasi ya, makna yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya memang tangan kanan selalu digunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Kalau opsi B, Rosma menggunakan tangan kanannya untuk menggapai mangga. Nah, tangan kanan di sini juga bermakna bahwa Rosma menggunakan tangan sebelah kanannya gitu ya. Berarti makna yang sebenarnya, bukan perluasan ya. Tuh, jadi opsi A dan B ini kurang tepat. Kemudian opsi C, tangan sintetis bahkan tidak dapat menggantikan 1% fungsi tangan kanan. Oke, sama juga ya. Ini berupa makna yang sebenarnya dari tangan kanan, bukan berupa perluasan. Jadi ini juga bisa dieliminasi. Kemudian opsi D, karena kecakapannya dalam mengambil keputusan, Andi dalam waktu singkat telah menjadi tangan kanan bosnya. Oke, nah tangan kanan bosnya ya, Andi menjadi tangan kanan bosnya. Artinya tangan kanan di sini berarti Andi sudah menjadi orang kepercayaan si bosnya, gitu ya. Nah, sehingga makna tangan kanan di sini bukan tangan sebelah kanan lagi ya, berarti sudah mengalami perluasan makna. Jadi yang tepat adalah opsi D. Kalau E, tangan kiri dan tangan kanan hadir untuk saling melengkapi. Ya, memang seperti itu ya, merupakan makna yang sebenarnya, bukan perluasan. Oke, masih mudah ya adik-adik kalau soal makna itu. Yang penting adik-adik banyak membaca, banyak kosakata ya juga terutama. Kemudian selanjutnya, contoh soal ke-6. Kata kesulitan pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata, yang diminta adalah makna yang sama.
Ini hampir merujuk ke sinonim juga ya, atau berdasarkan konteks kalimatnya apakah opsi ini cocok atau tidak, seperti itu. Kita baca terlebih dahulu ya. Selain IQ, SQ, dan EQ, adversity question adalah bentuk kecerdasan yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan. Orang sukses dan orang gagal punya kesamaan, yaitu sama-sama mengalami berbagai kesulitan hidup. Perbedaannya terletak pada kecerdasan menghadapi dan menyikapi kesulitan hidup yang dialaminya. Oke, di sini kata kesulitan ya, memiliki makna yang sama dengan apakah opsi A, kekurangan. Kita coba masukkan ke dalam konteks kalimat. Orang sukses dan orang gagal punya kesamaan, yaitu sama-sama mengalami berbagai kekurangan hidup. Nah, kalau kata kekurangan itu maknanya tidak memiliki sesuatu ya, tidak memiliki suatu hal gitu. Kalau kekurangan, jadi kalau kekurangan itu lebih kepada kepunyaan. Sedangkan kalau kita masukkan ke dalam konteks kalimat ini, sama-sama mengalami berbagai kekurangan. Nah, kurang tepat ya, bukan sesuatu yang dialami kalau kekurangan, tapi sesuatu yang dimiliki ya, gitu. Jadi kekurangan ini tidak tepat. Kalau opsi B, kemalangan. Kalau kita masukkan ke dalam konteks kalimat, orang sukses dan orang gagal punya kesamaan, yaitu sama-sama mengalami berbagai kemalangan hidup. Nah, kalau kata kemalangan, sebenarnya orang sukses itu tentunya tidak malang ya hidupnya gitu. Kalau kemalangan itu lebih merujuk kepada orang gagal gitu. Jadi kurang tepat jika dimasukkan memiliki makna yang sama dengan kesulitan. Kalau keseriusan sama-sama mengalami berbagai keseriusan hidup. Nah, kurang tepat ya, maknanya sangat jauh berbeda ya. Kalau kekacauan ini sebenarnya sama dengan kemalangan tadi. Jadi kekacauan itu lebih kepada dimiliki oleh orang yang kacau ya, orang gagal gitu. Jadi kurang tepat. Nah, kepelikan, opsi E ya. Kepelikan, orang sukses dan orang gagal punya kesamaan, yaitu sama-sama mengalami berbagai kepelikan hidup. Kepelikan itu sama artinya dengan kesusahan, kesulitan ya, kesukaran gitu. Jadi kepelikan ini maknanya sama dengan kesulitan gitu. Kalau digantikan juga ya adik-adik, kepelikan dimasukkan ke dalam konteks kalimat, maknanya juga tetap sama ya, bahwa orang gagal dan orang sukses itu masing-masing punya kesulitan hidup, kepelikan hidup, pasti akan mengalami kepelikan hidup gitu. Lebih tepat opsi E. Nah adik-adik di sini adik-adik harus pintar-pintar ya melihat, karena dari opsi itu sebenarnya hampir sama semua maknanya, tetapi ada yang lebih tepat seperti itu. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini pertanyaannya adalah kata membesarkan pada kalimat di atas memiliki hubungan makna dengan kata-kata berikut, kecuali. Oke, kata membesarkan ya, kita lihat dalam teksnya. Lingkungan kebun binatang itu dibuat untuk mempermudah gerak-gerik penguin, mulai dari melompat masuk dan keluar air hingga bersarang dan membesarkan anak. Oke, membesarkan anak ya. Maknanya kalau opsi A merawat anak ya, berarti maknanya sama ya dengan membesarkan. Berarti ini kurang tepat. Kan kita mencari pengecualian ya. Kita mencari yang kecuali. Kalau mengasuh anak, membesarkan anak, maknanya sama ya, sama, berarti ini juga kurang tepat sebagai jawabannya ya. Membesarkan anaknya, menjaga anaknya, itu maknanya juga sama, berarti sama-sama
merawat, sama-sama menjaga ya, itu maknanya sama juga. Jadi ini kurang tepat. Kemudian menumbuhkan anaknya, membesarkan anaknya. Nah, makna kata menumbuhkan anaknya ini juga maknanya adalah berarti sama ya, membesarkan anaknya, merawat anaknya hingga besar ya gitu. Jadi kata menumbuhkan ini maknanya juga sama dengan membesarkan. Kalau opsi E, membimbing dengan membesarkan anak gitu. Kalau membimbing itu lebih kepada manusia ya. Sedangkan yang dibahas dalam konteks teks ini adalah penguin gitu. Jadi kata membimbing di sini kurang tepat. Sebenarnya maknanya sama ya kalau kita lihat secara umum, tetapi kalau kita kembalikan ke dalam konteks kalimat, maka membimbing ini lebih merujuk kepada manusia ya gitu. Jadi makna yang kurang tepat adalah opsi E ya gitu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah bacaan ya, kita menuju ke pertanyaannya dulu. Makna kalimat yang dicetak miring pada paragraf di atas sama dengan, nah artinya kita ingin mencari kesamaan makna ya dari kalimat yang dicetak miring dengan opsi. Nah kalimatnya adalah dasar asumsi Henkoff, ini ya adik-adik. Dasar asumsi Henkoff adalah pemantauannya terhadap kerusakan lingkungan di Malaysia dan India. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membaca teksnya secara keseluruhan, cukup membaca yang dimiringkan saja. Jadi, dasar asumsi Henkoff adalah pemantauannya terhadap kerusakan lingkungan di Malaysia dan India. Artinya teks ini membahas mengenai kerusakan lingkungan hidup ya. Kita lihat pertanyaannya dulu, opsinya. Opsi A, hasil pemantauan Henkoff terhadap kerusakan lingkungan menjadi asumsi dasar pemikiran di Malaysia dan India. Nah, kalau dalam opsi A ini maknanya adalah hasil pemantauan Henkoff ini menjadi dasar pemikiran Henkoff di Malaysia dan India. Sementara pada teks soal ya menjelaskan maknanya adalah dasar asumsinya itu muncul karena pemantauannya terhadap kerusakan lingkungan di Malaysia dan India. Jadi bukan menjadi dasar pemikiran di Malaysia dan India ya, tetapi pemantauannya pemantauannya di Malaysia dan di India gitu. Jadi ini maknanya berbeda dengan soal. Kalau opsi B, berdasarkan hasil pemantauannya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Malaysia dan India, Henkoff mengajukan sebuah dasar asumsi. Oke, maknanya berarti sebuah dasar asumsi ini diajukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Malaysia dan India. Oke, maknanya sama ya adik-adik dengan makna soal, bahwa dasar asumsi Henkoff adalah pemantauannya terhadap kerusakan lingkungan gitu yang terjadi di Malaysia dan India. Oke, kita bisa simpan dulu ya untuk opsi B, kita simpan dulu. Kemudian opsi C, asumsi yang dikemukakan Henkoff menjadi alasan pemantauan yang dilakukannya terhadap lingkungan Malaysia dan India yang sudah mengalami kerusakan. Nah, ini justru terbalik adik-adik ya. Bukan karena asumsi yang dikemukakan menjadi alasan pemantauannya, bukan ya. Tetapi pemantauannya lah yang menjadi dasar asumsi Henkoff gitu. Ini kurang tepat. Kalau D, isu kerusakan lingkungan terhadap di Malaysia dan India menjadi dasar asumsi Henkoff untuk melakukan pemantauan. Nah, ini juga sama dengan opsi C, terbalik ya. Kemudian opsi E,
Pemikiran Hancock mengenai dampak buruk yang terjadi pada lingkungan di Malaysia dan India berakar dari hasil pengamatannya di kedua negara tersebut. Nah, kalau opsi E ini sebenarnya hampir sama maknanya dengan soal, tetapi di sini opsi E menambahkan kata dampak buruk gitu. Sementara pada soal itu tidak ada kata dampak buruk. Jadi ini juga kurang tepat, opsi E ini kurang tepat. Nah, sehingga yang paling tepat adalah opsi B ya. Seperti itu. Di ini kemampuan adik-adik lagi untuk memaknai sebuah kalimat ya. Kuncinya adalah menjawab soal seperti ini, perbanyak mengerjakan soal sebenarnya. Itu saja ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya adalah kata kadar pada kalimat insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu mengendalikan kadar gula darah, memiliki makna. Oke. Yang diminta adalah ini ya adik-adik, kadar. Kata kadar ini kira-kira maknanya yang sama yang mana ya? Nah, adik-adik sebenarnya dalam soal-soal UTBK, meskipun ya dalam soal UTBK itu sudah tidak ada TKA, dalam hal ini pelajaran fisika, kimia, biologi, tetapi penting juga bagi adik-adik memperbanyak pengetahuan mengenai ketiga ilmu tersebut. Karena contoh ya, seperti soal ini, kalau kita memahami mengenai ilmu biologi terkait insulin ya, itu kita tidak perlu membaca lagi teksnya, akan membuang-buang waktu. Kita akan mudah menjawab soalnya karena sudah memahami bahwa oh insulin itu seperti ini penjelasannya gitu ya. Nah, jadi tetap adik-adik harus memperbanyak pengetahuannya ya. Tidak hanya untuk pengetahuan yang umum, tetapi juga tetap harus ada IPA ya, fisika, kimia, biologi gitu. Seperti contoh ini. Nah, kata kadar kalau kita sudah paham ya mengenai insulin, kata kadar di sini itu berarti menunjukkan sebuah kandungan gula dalam darah. Jadi darah kita itu memiliki kandungan gula di dalamnya. Nah, tetapi kalau kadarnya yang terlalu tinggi, maka itu harus dikendalikan oleh hormon insulin, seperti itu. Nah, sehingga tanpa kita membaca ya kita sudah tahu bahwa oh jawabannya adalah kandungan, gitu. Kandungan yang dimaksud adik-adik. Jadi kadar yang mengendalikan kadar gula darah, artinya hormon insulin ini digunakan untuk mengendalikan kandungan gula yang ada di dalam darah gitu ya, maknanya sama. Kalau opsi B misalnya ya, tingkatan itu merujuk kepada sesuatu yang tingkatannya atas, bawah, atau tengah. Jadi kurang tepat jika maknanya sama dengan kata kadar. Atau kualitas. Nah, kualitas itu berarti apakah kualitasnya baik atau kualitasnya tidak baik gitu. Jadi berbeda maknanya dengan kata kadar. Kalau ukuran itu merujuk kepada fisiknya ya, bagaimana bentuknya gitu. Sementara kalau gula itu bentuknya ya sama saja ya di dalam darah bentuknya gitu. Sedangkan kapasitas itu artinya daya tampung. Kalau kita cocokkan dengan makna kadar itu kurang tepat, mengendalikan daya tampung gula darah. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah kandungan gitu. Kalau kita sudah paham mengenai hormon insulin ini tanpa membaca teksnya juga sudah tahu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pertanyaannya adalah berikut ini kalimat yang mempunyai makna sama. Lagi-lagi ya makna yang sama, karena memang untuk soal UTBK makna kata itu yang paling banyak adalah mencari makna yang sama antar kalimat dalam teks dengan opsinya gitu. Pada kalimat 10,
Oke, kita baca terlebih dahulu kalimat 10. Ia dapat membayangkan seperti apa. Ini ya adik-adik. Ia dapat membayangkan seperti apa tokoh-tokoh maupun situasi yang muncul dari dongeng tersebut. Itu yang kita akan mencari makna yang sama dengan opsi. Kalau opsi A, dapat dibayangkan olehnya dongeng itu memunculkan tokoh-tokoh maupun situasi seperti apa. Oke, maknanya sama ya. Ia dapat membayangkan seperti apa tokoh-tokoh maupun situasi yang muncul dari dongeng tersebut. Kalau opsi A, dapat dibayangkan olehnya, cuma dibalik ya. Dongeng itu memunculkan tokoh-tokoh maupun situasi seperti apa. Oke, maknanya sama. Kita bisa keep dulu untuk opsi A. Kalau B, aku bisa mengarang akan menjadi apa karakter maupun keadaan yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, di sini ada tambahan kata sebenarnya mengganti ya, mengarang. Nah, sementara pada teks itu membayangkan. Nah, hal ini akan merubah makna adik-adik ya, sehingga B ini kurang tepat. Kalau C, dirinya menghayal seperti apa kira-kira tokoh yang akan bermunculan dalam dongeng tersebut. Nah, ini maknanya menjadi sangat berbeda ya dengan soal, karena ada kata dirinya menghayal seperti apa kira-kira ya, seperti apa kira-kira tokoh-tokoh yang akan bermunculan. Nah, gitu. Maknanya berbeda. Kemudian opsi D, jadi opsi C ini juga kurang tepat. Entah apa yang dibayangkan olehnya. Nah, ada kata baru yang dimunculkan ya, entah apa gitu. Dalam dongeng tersebut bermunculan para tokoh yang menarik. Nah, tentunya hal ini akan merubah makna ya, sehingga opsi D ini kurang tepat. Kalau E, dongeng tersebut akan memunculkan para tokoh dan situasi cerita yang menarik bagi pembacanya. Ada kata yang menarik bagi pembacanya. Nah, ini juga adalah tambahan kata ya, sehingga merubah maknanya. Jadi adik-adik, yang tepat adalah opsi A gitu. Nah, salah satu kuncinya ya untuk menjawab soal seperti ini, pastikan tidak ada tambahan kata yang dimasukkan ke dalam opsi tersebut. Kalaupun misalnya ada tambahan kata dan kata tersebut maknanya tetap sama dengan kalimat yang ada di dalam soal, berarti bisa ya, bisa. Tetapi kalau misalnya kata yang ditambahkan itu membuat maknanya menjadi berbeda, tentu menjadi salah ya, gitu. Jadi cari opsi yang tidak ada penambahan kata di dalamnya ya, gitu. Oke, baik adik-adik, kita sudah berada di akhir pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping atas waktunya, dan adik-adik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.